Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik ya. Hari ini ada yang tidak masuk? 3 orang. 3 orang. Siapa? Banyak tuh. Banyak ya? 4 orang. Siapa aja? Naura, Kamila, Akila. Oh iya, oke. 4 orang ya. Baik, semoga yang hari ini tidak masuk minggu depan bisa kembali masuk lagi. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan ya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa ya, untuk mengawali segala hal yang akan kita lakukan hari ini, kita wajib untuk berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, bisa mudah untuk kita pelajari dan pahami bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ketua kelas, ya, Dipi. Ready. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Bu Ina akan masuk materi baru setelah kemarin kita menyelesaikan materi yang pertama ya, yaitu tentang pangkat dan juga akar. Hari ini Bu Ina akan masuk materi baru seperti yang terlihat di layar ya. Apa materinya, Nak? Teorema Pitagoras. Nah, dari judulnya kok kelihatannya kayak baru banget ya. Di Asia sudah pernah belajar ini belum? Belum ya. Jadi Pitagoras ini memang belum pernah dipelajarin ketika kalian SD. Jadi ini materi baru. Tapi Bu Ina jamin ini materinya tidak sulit ya. Nah, sebelum masuk ke materi mungkin Bu Ina mau nanya, ada yang tahu tentang Pitagoras? Boleh angkat tangan? Ya. Siapa tahu ada yang tahu sebelumnya? Mungkin dari kalian baca di internet, atau mungkin kalian pernah dengar, atau pernah belajar justru, ada nggak? Apa? Apa tuh? Begini. Segitiga? Siku-siku, betul ya. Jadi teorema Pitagoras ini kita akan belajar tentang yang namanya segitiga, siku-siku. Ada yang tahu kira-kira teorema Pitagoras ini penemunya siapa? Angkat tangan? Angkat tangan dulu dong. Ayo, siapa namanya? Ya, Dipa Pitagoras. Oke, jadi memang benar ya, penemu dari teorema Pitagoras ini sesuai dengan judul materinya, namanya adalah Pitagoras ya. Jadi dia bikin buku ya, di dalamnya ada salah satu yang namanya teorema Pitagoras. Nah, sebelum itu Bu Ina akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Nah, bisa dilihat di situ. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menganalisis beberapa contoh informasi gambar yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Tadi seperti yang sudah kita sebutkan ya. Kemudian menemukan dan menjelaskan konsep teorema Pitagoras berdasarkan hasil penyelidikan dengan menggunakan penalaran yang sistematis. Jadi nanti kalian duduknya kan sudah berkelompok. Jadi nanti Bu Ina akan bagikan yang namanya LKPD. Kita akan diskusi kelas ya. Jadi kalian nanti berdiskusi untuk mengisi LKPD guna apa? Menemukan yang namanya konsep dari teorema Pitagoras. Kemudian yang ketiga, kalian juga setelah tahu konsep teorema Pitagoras harus bisa menerapkannya ya, menerapkannya dalam menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Jadi dipakainya nanti buat apa sih si teorema Pitagoras ini? Nah, ini nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke? Kemudian juga untuk penilaian hari ini, nanti Bu Ina akan melakukan penilaian dari kalian berdiskusi. Jadi keaktifan kalian dalam diskusi, kemudian bagaimana nanti kalian presentasi ke depan, menjawab pertanyaan dan lain sebagainya, bertanya ya, gitu dan lain sebagainya nanti akan masuk dalam penilaian. Oke? Itu untuk penilaian kita hari ini. Nah, selanjutnya kita mulai saja ya. Jadi tadi kita sudah menyinggung sedikit yang namanya teorema Pitagoras. Ternyata teman-teman, banyak sekali kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari itu berkaitan dengan teorema Pitagoras, ya kan? Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar apa? Yang pertama, tangga. Kenapa tangga berhubungan sama Pitagoras? Ada yang tahu?
Karena bentuknya segitiga. Coba dilihat deh. Jadi dia kalau dibuat nih karena dia miring ya, jadi bisa dibentuk menjadi segitiga. Kemudian ada apa ini tiang bendera? Tapi ini tiang bendera pramuka ya. Kalau tiang bendera sekarang kan udah pakai cor-coran gitu ya. Kalau ini masih tiang bendera yang pakai kayu dan tali. Kira-kira mana Pitagorasnya ya segitiganya? Iya, ini ya yang terbentuk ini ya. Ini membentuk segitiga juga. Kemudian apalagi yang nomor 3? Iya. Siapa di sini yang rumahnya nggak ada atapnya? Pasti ada ya. Biasanya atapnya itu miring. Jadi miring dia akan membentuk yang namanya segitiga. Dan masih banyak contoh lain. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain Pitagoras di kehidupan sehari-hari, boleh? Angkat tangan. Dipa? Ini jarum jam. Jarum jam, bisa ya? Ini jarum panjang, jarum pendek, ya kan? Bisa, good. Siapa lagi yang bisa? Ya. Banyak loh. Ini apa, Bu? Dipa lagi. Papan tulis. Papan tulis yang mana, Nak? Sikunya? Iya, betul. Sikunya ya. Sikunya ini juga dia segitiga siku-siku, tinggal ditambahin garis begini ya. Oke. Ada lagi? Buku tulis. Buku tulis. Coba lihat buku tulisnya. Ya, sikunya juga ya. Iya, betul. Terus ada lagi? Masih banyak lagi ya, nanti kalian bisa menyebutkannya satu persatu. Nah, sekarang silakan dibuka buku paketnya dulu. Bu Ina kasih kesempatan kalian untuk membaca dulu buku paketnya. Jadi mencari informasi terkait dengan teorema Pitagoras. Boleh dibuka halaman? Ya, halaman 43 ya. Coba Bu Ina cek dulu. Sudah ya membacanya? Di meja kalian juga Bu Ina sudah membagikan LKPD, nanti akan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Tapi sebelumnya Bu Ina mau menggali informasi dulu dari yang kalian sudah baca. Mungkin dari kelompok dulu ya, kelompok 1 yang mana ya? Ya, dari kelompok 1 dulu, apa informasi yang didapatkan dari kalian membaca buku, Nah? Cara mencari rumus untuk mencari sisi miring dari segitiga siku-siku itu. Sisi miringnya itu disebut A pangkat 2. Nah, caranya itu dengan menghitung B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Oke, itu informasi yang. Jadi di situ ada kegiatan 1 sampai kegiatan berapa, Nak? 1 sampai kegiatan 3 ya. Kalian mengisinya diurutkan dari mulai kegiatan 1. Ya, di situ ada yang namanya menggambar segitiga. Kemudian ada tabelnya, di situ kalian isi sesuai dengan gambar. Ya. Kemudian kegiatan 2 ini membuktikan dengan potongan persegi. Makanya kemarin Bu Ina minta kalian membawa penggaris dan juga gunting ya. Jadi nanti kalian akan praktek. Nah, ini perseginya Bu Ina bagikan dulu. Satu kelompok 1. Jadi nanti kalian membuktikan bahwa si luas dari 2 persegi ini sama dengan luas dari persegi yang sebelah sini. Oke, ini apa? Siku-siku 4 cm sisi miring. Itu diisi nanti ini. Ini gimana, Bu? 3 kali 3 9. Ya, ini kan persegi kan, ini ada 3 buah persegi. Ya kan? 3 buah persegi sisinya 3, berarti luas perseginya. Nah, gitu ya. Jadi diisi. Nah, ini nanti teman-teman yang akan kalian buktikan ya. Jadi kalian harus membuktikan bahwa luas persegi yang di sini itu sama dengan jumlah dari luas persegi yang ini. Ya, jadi kalian gunting boleh. Bagaimana caranya supaya si 2 persegi ini bisa menutupi 1 persegi ini? Oke? Gimana caranya nanti silahkan
bicarakan dengan temannya ya. Jadi intinya dua persegi ini harus bisa menutup dari persegi ini. Oke, boleh digunting kecil-kecil, boleh diapain bebas ya. Oke. Jadi di sini Kita di sini bakal presentasi tentang LKPD yang kita kerjain bersama dan diskusi bersama. Let's go. Yuk, kita mulai di kegiatan pertama. Jadi sisi kali sisi hasilnya itu 9. 3 kali 3 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, itu untuk persegi pada sisi A. Nah, selanjutnya kita lanjut ke persegi kedua pada sisi B. Nah, dia kan panjang sisinya 4, sama aja ya. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, untuk persegi C itu kita harus nyari dulu panjang sisinya berapa. Nah, cara nyarinya itu pakai rumus Pitagoras. Rumusnya itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat kan. Nah, jadi ini guys. Jadi Ya pokoknya gitu. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan suaranya agak kenyang nggak apa-apa ya biar temennya dengar. sama dengan 26. 25, maaf typo. Terus jadi 25 itu adalah ini di sini. 25 itu Habis ya sudah. luas persegi. Nah, habis itu 25 itu diakarin supaya dapat sisinya. Jadi 5 ini didapat dari 25 akar dari 25. Oke? Paham gak guys? Kegiatan 1. Sampai di Ya. sini ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman yang lain? Sama nggak jawabannya atau ada yang berbeda? Sama. Berarti nggak ada yang berbeda ya? Oke, next ke kegiatan 2. Next. Ada lagi? Kelompok 1? Yang mau disampaikan? Ada yang mau nanya nggak guys? Ya, boleh, silakan. Aku mau nanya dong. Ya boleh. Kalian nulis kesimpulannya gimana? Kesimpulan yang mana nih? Berdasarkan ketiga percobaan. Kesimpulan tentang semuanya kayak kegiatan 1. Kesimpulannya kita semuanya terhubung. Jika ingin mencari sisi miring, gunakan rumus A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, itu kesimpulan mereka. Ada yang punya kesimpulan lain, boleh? Ya, Feli? Aku kira hubungan asosiasi. Nggak apa-apa, baca aja punya Feli. Setiap panjang A, Setiap panjang dari persegi A plus B saat dibentuk siku-siku akan selalu menghasilkan luas dari persegi dari persegi panjang hipotenusnya. Oke. Jadi setiap persegi di sisi penyikunya itu akan ketika dijumlahkan akan sama dengan persegi di sisi miringnya. Oke. Good. Ada lagi? Makasih Ada lagi, Feli. Nak? Ada lagi nggak guys? Kalau nggak boleh ditutup. Ya, sekian saja presentasi dari diskusi kami. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh kasih tepuk keren dulu, tahu kan tepuk keren? Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, keren, asik. Terima kasih Kelompok bahwa ternyata kalau misalkan persegi yang sebelah sini atau persegi A ditambah sama persegi yang B itu sama hasilnya dengan persegi yang C. Nah, kalau di generalisasi menggunakan segitiga, misalkan di sini panjangnya A, ini panjangnya B, di sini panjangnya C. Berarti luas dari persegi yang C itu sama dengan jumlah luas dari persegi A dan B. Jadi di sini nih Bu Ina gambarin ya. Jadi ini ada persegi, misalkan tadi panjangnya 3 sama 4. Berarti luasnya 9 sama sama 16. Ternyata ketika dibuktikan panjang sisi dari C-nya ini sama dengan berapa tadi? 5 cm. Berarti luasnya sama dengan 25. Oh, hubungannya ternyata kalau ditambahin berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan teorema. Iya, teorema Pitagoras. Jadi kesimpulan kita hari ini,
teorema Pythagoras itu ternyata hanya berlaku untuk segitiga siku. Dan teorema Pythagoras itu juga bisa digunakan untuk menghitung panjang salah satu sisi dari segitiga siku. Ya, jika diketahui sisi yang lainnya seperti tadi yang Dipi dan Dipa kerjakan. Oke. Nah, satu kata untuk pembelajaran hari ini atau dua kata boleh? Keren. Seru. Menarik. Oke. Mantap. Kalau tingkat kesulitannya 1 sampai 10 berapa? Sulit dong. 5. Berarti medium ya, 5. Oke. Oke, terima kasih untuk partisipasi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut untuk menentukan panjang sisi dari segitiga siku tapi di konteks yang lain. Ya. Oke ya, dipelajari lagi di rumah. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.